Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Datu Cahya dari kelas Tebin 3A. Saya di sini akan mereview jurnal saya yang berjudul Implementasi Kisah Nabi Yakub dalam konsep tanggung jawab seorang guru. Jadi, dalam implementasi kisah Nabi Yakub itu terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu dalam seorang menjadi seorang guru itu bertanggung jawab untuk menjaga pilar kerahasiaan seorang siswa. Ini tertera pada kisah Nabi Yakub yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 4-5 ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya yang agung, melihat 11 bintang matahari dan bulan sujud kepadanya. Tetapi Nabi Yakub segera menyarankan putranya agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Nasihat ini didasari dengan kekhawatiran akan timbul tipu daya kecemburuan yang didorong oleh setan. Jadi hal ini bisa diimplementasikan ke dalam tanggung jawab seorang guru, yaitu guru memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kerahasiaan privasi peserta didik. Ketika peserta didik mengungkapkan keluh kesah, baik itu terkait lingkungan belajar maupun masalah pribadi, guru harus bertindak sebagai konfiden yang terpercaya dan tidak menyebarluaskan informasi tersebut. Prinsip ini mencerminkan sikap hati-hati Nabi Yakub dalam melindungi kelemahan psikologis anak Nabi Yusuf dari potensi bahaya internalnya. Ini jika kita lihat dari sisi kisah Nabi Yakub. Terus yang kedua yaitu guru itu harus bertanggung jawab untuk menjaga keadilan di dalam kelas dan pengendalian emosi. Hal ini juga diajarkan pada kisah Nabi Yusuf ketika terdapat saudara Yusuf itu cemburu kepada dia karena saudara Yusuf itu merasa Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf. Perasaan ketidakadilan ini memicu niat jahat yang awalnya berubah rencana pembunuhan, namun akhirnya dieksekusi dengan membuang Yusuf ke dalam sumur. Jadi hal ini dapat dipelajari oleh seorang guru, itu harus bisa mengontrol emosi peserta didik dan mencegah bibit iri dengki di lingkungan kelas. Hal ini diwujudkan dengan membangun suasana belajar yang setara dan adil, tidak membedakan atau menomorsatukan siswa tertentu. Guru harus menyadari bahwa peserta didik memiliki keunggulan yang berbeda. Keunggulan tertentu tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Pelaku yang profesional dan adil penting untuk memastikan semua siswa merasa dipedulikan. Yang selanjutnya yaitu seorang guru itu harus memiliki kesabaran yang ekstra. Ini juga ada di surat Yusuf ayat 18 ketika putra Nabi Yakub kembali dengan membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu, mengaklaim bahwa Yusuf dimakan serigala. Menghadapi kebohongan dan musibah besar, Nabi Yakub mengatakan, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah saja yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Ini dapat diimplementasikan dengan tanggung jawab guru itu harus berdatangan dengan kesabaran yang ekstra. Dunia pendidikan penuh dengan ujian berat, terutama dalam menghadapi karakter peserta didik yang sangat beraneka ragam. Guru harus memiliki kesabaran seluas-luasnya untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik peserta didik ke jalan yang benar. Menyadari maka bahwa proses pembentukan karakter bukan hal yang mudah. Dan yang terakhir yaitu guru itu bertanggung jawab untuk mengajarkan pendidikan tauhid pada siswa-siswinya. Ini tertera juga terdapat pada surat Yusuf ayat 6 yang berisi janji Allah SWT untuk memilih Yusuf menjadi nabi dan menyebarkan nikmatnya. Menunjukkan bahwa Nabi Yakub mengajarkan tentang nama dan sifat Allah SWT. Ini menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan satu-satunya zat yang berhak disembah. Ini dapat diimplementasikan dalam tanggung jawab seorang guru, yaitu guru itu mengajarkan tauhid sebagai fondasi awal kehidupan peserta didik. Selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang menekankan tauhid sebagai ajaran pertama bagi anak-anak. Guru dapat menanamkan keikhlasan dan menjelaskan bahwa tujuan utama belajar dan berbuat baik adalah beribadah dan mencari ridha Allah SWT. Kesadaran bahwa Allah SWT mengetahui segala tindakan tersembunyi maupun terlihat dapat mencegah tindakan kecurangan atau perbuatan buruk lainnya, bahkan saat guru tidak mengawasi secara langsung. Dapat disimpulkan bahwa jurnal saya ini membahas secara keseluruhan bahwa kisah Nabi Yakub dapat menjadi model tarbiyah holistik yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seorang guru jauh melampaui dari batas cuma mentransfer ilmu pengetahuan. Tanggung jawab tersebut mencakup perlindungan psikologis siswa, yaitu menjaga kerahasiaan, pembentukan lingkungan yang adil,
pembekalan mental yang kuat atau kesabaran, dan penanaman fondasi spiritual tauhid yang kokoh. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.